billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa bi anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, ittaqullah usikum wa iyaya ittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma arhamna bil Qur'an, sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah haji yang terhormat beserta anak-anakku yang berbahagia, apa kabar pagi hari ini? Sehat? Mudah-mudahan senantiasa sehat, bahagia, dan bebas finansial serta bebas hutang. Amin ya robbal. Hukum didoakan oleh banyak orang. Ya. Mau sinyap tak sana saya? Ya sudah, tidak apa-apa. Mau melihat Pak Ustadznya. Pagi hari ini adalah pertemuan kita yang kedua tentang latar belakang munculnya perpecahan di dalam tubuh umat Islam bagian yang kedua. Bagian yang pertama kemarin kita sudah mengerti apa yang menjadi penyebab perpecahan di dalam tubuh umat Islam. Bukan masalah faktor Islamnya, tetapi adalah faktor orangnya. Yang menjadi akar permasalahannya bukan masalah akidah syariah atau lainnya, tetapi masalah hegemoni, masalah kehormatan, dan masalah gengsi serta masalah politik. Sehingga muncullah di kalangan tubuh umat Islam itu awalnya adalah golongan dua keluarga yang bertarung, yang berselisih sampai berperang, kemudian satu kelompok yaitu pengikut Ali melawan pengikut Muawiyah, dan akhirnya Muawiyah terdesak mengajukan gencatan senjata, mengajukan damai, lalu kelompok Ali pun cenderung untuk itu, lalu di dalam menerima kejahatan atau rencana perdamaian itu, di dalam tubuh kelompok Ali tidak setuju. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Yang setuju namanya Syiah, yang tidak setuju namanya Khawarij. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tentang Syiah, Khawarij, dan paham-paham firqah-firqah yang ada di dunia. Kemudian insya Allah bulan depan yang ada di Indonesia dan yang populer. Yang tidak populer tidak saya sampaikan, Bapak Ibu bisa membaca sendiri-sendiri. Ya, kemarin kita bisa memahami bahwa Syiah yang paling besar di dunia ini satu Syiah Zaidiyah, dua Syiah Ismailiyah, dan tiga Syiah Imamiyah Isna Asriyah. Ya, Syiah Zaidiyah itu adalah berpusat di Yaman. Tahu Yaman? Yaman menikah Palur Ngileng. Ya, di Yaman itu adalah Zaidiyah. Kemudian Syiah Ismailiyah. Syiah Zaidiyah inilah saudara Syiah yang dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa? Nanti akan saya sampaikan biar seperti itu Bang. Gitu ya. Dan Syiah Ismailiyah ini sudah cukup menyimpang, dan terakhir adalah Syiah Imamiyah atau Syiah Isna Asriyah atau Syiah dengan imam yang 12. Bagaimana paham pokok Syiah itu? Ya. Paham pokok Syiah pertama, yang paling berhak menjadi khalifah hanya keturunan Ali bin Abu Thalib.
imam dan khalifah yang ditunjuk berdasarkan nas dan wasiat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menurut paham Syiah. Dua, menyebut pemimpinnya sudah tidak lagi khalifah tetapi imam. Imammu siapa? Kalau sudah tanya imamnya siapa, itu biasanya adalah tanda-tanda dia adalah kelompok Syiah. Yang ketiga inilah kira-kira salah satu sumber kesesatannya, menganggap imamnya diakui maksum. Maksum itu artinya terbebas dari salah dan dosa. Padahal yang maksum itu hanya Nabi. Jadi imamnya itu sederajat dengan Nabi. Itu saudara. Ini adalah salah satu sumber kesesatannya. Iman kepada imam termasuk rukun iman. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, rukun iman kepada imam termasuk rukun iman atau tidak? Tidak, ya. 5, selain golongannya dianggap kafir. Di panjenengan itu masuk kafir menurut mereka, ya. Nah, ini yang bahaya, menghalalkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu kawin kontrak. Kontrak itu berarti ada jangka waktunya atau tidak? Ada jangka waktunya. Kamu saya nikah selama 3 bulan dengan mahar gelang karet, ya, sudah, tanpa saksi tidak apa-apa. Itulah namanya nikah mut'ah. Ini terjadi di kota-kota besar, ya, terutama di Bandung. Ini yang pusatnya agak paling besar di Indonesia, Bandung, Bogor, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan mulai merambah di Solo. Nah, ini makanya ibu-ibu, pengajian untuk anak-anak muda ini sungguh sangat penting, biar tidak kejelomprong nanti malah ikut tambah lagi 1 gapatar. Ya, gapatar ini sudah luar biasa. Dia sudah menyatakan keluar dari Islam dan merasa damai hidup bersama imamnya atau nabinya. Dan sebetulnya kalau saya lihat orangnya ya genah-genah saja, tetapi itulah kesesatan karena ketidaktahuan terhadap agama yang mendalam. 7, melakukan gerakan tutup mulut. Gerakan tutup mulut itu nama lainnya adalah takyah. Takyah itu artinya di luar dengan di dalam itu berbeda. Itulah namanya takyah. Kalau bersama kelompok A dia ngomong A, tetapi di luar itu dia tidak A. Bisa diikuti? Oh, aku yuk belum mau tenang, belum dewi sama ya. Tapi di luar itu dia musuhi. Itulah namanya takyah. Ya, semacam sifat sempurna lah. Jogo kalau jerune berbeda, serigala berbulu apa bedanya? Benar begitu, ya. Pusat terbesarnya adalah Iran, yang kedua adalah Irak, dan telah menjalar kemana-mana. Ini adalah Syiah yang paling besar. Kemudian ada Syiah yang kebablasan, namanya Syiah Rafidhah. Di dalam keyakinan Syiah Rafidhah itu, dia mengatakan bahwa Ali ini tidak hanya khalifah, tetapi Ali ini sudah menjelma menjadi Tuhan. Bahkan dia punya paham
paham Syiah yang Rafidhah itu. Dan dia boleh saja menghalalkan nyawa selain golongannya. Jadi saudara-saudara yang itulah mengapa banyak sekali tablik-tablik di kanan kiri kita tentang bahaya Syiah, ya, karena Syiah yang Rafidhah itu terutama Syiah yang sangat berbahaya. Bahkan dia halal membunuh selain golongannya. Itu seperti itu. Bisa dipahami? Bisa ya? Oh, alhamdulillah. Ya. Sahabat-sahabat yang terhormat, kemarin kita sudah memahami bahwa inilah ciri-ciri, maksud saya, inilah imamnya Syiah Isna Asriyah, yaitu yang pertama Ali bin Abu Thalib, punya anak namanya Hasan bin Ali, juga Husain bin Ali, kemudian punya anak Husain Ali Zainal Abidin bin Husain, kemudian punya anak Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin, kemudian Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir, Imam Musa Al-Qadim bin Ja'far Shadiq, Ali Ridha bin Musa Al-Qadim, Muhammad Al-Jawad bin Ali Ridha, Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad, Hasan Al-Askari bin Al-Hadi. Nah, ini Al-Hadi ini termasuk ikut ini, saudara. Yang ke-12 adalah Muhammad Al-Mahdi bin Hasan Al-Askari, yang diyakini imam yang ke-12 ini tidak mati tetapi mokso. You know mokso? Mokso is dead but jadi mokso itu apa? Mati tetapi dengan raganya hilang. Itu namanya mokso. Besok keyakinan mereka, imam yang ke-12 ini akan datang ke Jateng, akan datang lagi ke dunia sebagai Al-Masih. Itulah keyakinan Syiah Isna Asriyah. Oh, ya. Jadi kalau seorang itu sudah kalah dalam bidang politik, biasanya mereka lari kepada bidang akidah. Akidah menyimpang sampai kelenik dan kebatinan. Termasuk orang Jawa ketika dijajah Belanda, dia sudah tidak berdaya, dia banyak lari ke mistik dan kelenik. Akhirnya karena tidak mampu, dihembuslah satu paham, besok bakal teko Ratu Adil. Itu adalah bagian dari apa? Ketidakmampuan melawan kekuasaan yang ada. Akhirnya mereka terjun kepada mistik dan kebatinan. Wah, ini adalah Ratu Adil, Satrio Piningin, begitu ya. Jadi begitulah. Nah, saudara-saudara, sekarang kita ulang lagi tentang yang kedua. Rivalitas kelompok Syiah pada saat itu adalah namanya Khawarij. Khawarij ini siapa? Khawarij ini adalah pada mulanya kelompok yang tidak setuju adanya gencatan senjata antara Ali dan Muawiyah. Dia keluar marah dan akhirnya berusaha untuk membunuh Ali, Muawiyah, dan Amr bin As. Amr bin As dan Muawiyah selamat, tetapi Ali bin Abu Thalib berhasil dibunuh oleh Ibnu Muljam ketika sholat subuh di Masjid Basrah. Ya. Yang kedua, kalau Syiah menyebut imamnya, pemimpinnya adalah imam, kalau Khawarij menyebut pemimpinnya adalah amir. Itu saudara ya, amirmu siapa? Ya. Tiga, dia punya satu paham, selain golongannya kafir. Jadi kita termasuk kafir kalau tidak ikut Khawarij. Dan itu masuk neraka menurut Khawarij.
tidak sah menikah dengan yang bukan golongannya. Kira-kira di Jaten Karanganyar ada nggak begitu? Ada. Nggak bisa kawin dengan itu bukan kelompok kita. Orang yang berdosa besar kafir dan kekal di neraka, dia tidak mengenal namanya taubatan nasuha. Ya, itu orang yang pernah berbuat dosa besar itu dianggap kafir dan dosanya abadi masuk neraka selama-lamanya. Dia juga menganggap kekhalifahan Utsman dan Ali tidak sah karena menerima tahkim atau arbitrase, maksudnya hukum yang dibuat oleh manusia. Pokoknya tidak sah, tidak sah. Tidak wajib mentaati pemimpin atau imam yang menyalahi sunnah. Sahabat-sahabat yang terhormat, orang Khawarij ini galak-galaknya di luar batas, termasuk ISIS yang menurut Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob itu adalah termasuk benih-benih orang-orang Khawarij. Kalau dilihat sejarah, orang-orang Khawarij ini dipimpin oleh orang-orang dari Arab Badui yang rata-rata orangnya kasar-kasar, galak-galak, keras-keras, dan kurang ilmu. Fanatisnya sangat luar biasa dan sempit toleransinya, sehingga yang muncul itu selalu hukum yang bersifat bunuh, sudah neraka, syirik, itu seperti itu. Jadi memang kalau dilihat orang-orang yang awam, yang bodoh, ini berbahaya kalau dia punya organisasi, dia punya paham, karena pahamnya hanya sebatas kemampuan dia memahami dalil. Sehingga kalau orang tidak sama dengan pemahamannya, dianggap dia di luar golongannya, dan mengecap seorang kafir begitu sangat mudah. Bunuh itu sangat mudah. Jadi seperti itulah kelompok Khawarij itu, dan sekarang masih terasa pengaruhnya. Lalu kita lihat di ISIS itu seperti itu ya, wah, membunuh orang dengan senangnya, seakan-akan dengan puas. Nah, kalau Bapak Ibu lihat TV Timur Tengah begitu, akan kelihatan bagaimana orang-orang ISIS itu berbuat yang di luar batas-batas kewajaran. Bahkan dia lebih tega atau mentolak, mentolok itu apa saudara? Yang mentolak ya. Dia sangat tega membunuh orang Muslim sendiri yang tidak segolongan daripada melawan orang-orang yang benar-benar musyrik atau kafir, gitu ya. Dia lebih suka membantu Rusia, gitu kan, daripada dia bersahabat dengan sesama mukmin kalau bukan segolongannya. Itulah Khawarij. Jadi kalau ada orang yang gubalannya minta ampun, jangan-jangan dia keturunan Khawarij. Banyak kan kadang orang yang suka masukkan orang ke neraka, dikit-dikit masukkan orang ke neraka, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit kafir. Seakan-akan yang masuk surga hanya dia. Mungkin istrinya pun masuk neraka kalau nggak ikut dia, atau mungkin dia menjadi panitia ahli surga. Karena panitia. Nah, itulah saudara kelompok Khawarij ya. Ada satu kelompok lagi yang dia tidak ikut sana, tidak ikut sini, dia ingin di tengah-tengah. Namanya kelompok Murji'ah. Ya, karena sudah ada terlalu berkembang besar, tidak saya sampaikan di sini, tapi panjenengan bisa mencari, membaca atau googling, mudah-mudahan googlingnya pas. Nah, nanti kalau sudah tahu ini, insya Allah
Google itu cukup bermanfaat. Tapi kalau belum, bisa jadi kita itu masuk dalam propaganda mereka. Nah, sekarang ini materi yang selanjutnya. Sebelum jauh melangkah, saya kenalkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat-sahabat yang mulia, Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapakah mereka? Dan kita ini termasuk yang mana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadisnya panjang, saya bacakan artinya. Dari Auf bin Malik dia berkata, Rasulullah bersabda, orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Satu golongan akan masuk surga dan yang 70 golongan akan masuk neraka. Dan orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Yang 71 golongan masuk neraka dan yang satu golongan akan masuk surga. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang satu golongan masuk surga dan yang 72 golongan akan masuk neraka. Lalu beliau ditanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka yang masuk surga? Beliau menjawab, al-jamaah. Dia adalah jamaah. Dari sinilah sahabat-sahabatku muncul istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mari kita kupas bersama-sama. Sunnah menurut arti bahasa itu artinya sejarah atau perjalanan hidup dan jalan atau metode yang ditempuh. Menurut arti istilah, sunnah itu artinya mengikuti akidah, keyakinan yang benar dan teguh berdasar Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya sunnah. Kalau ahlu sunnah, siapa dia? Ahlu sunnah itu orang yang mengikuti sunnah dan berpegang teguh dengannya, yaitu para sahabat dan setiap muslim yang mengikuti jalan mereka sampai kiamat. Jadi Rasulullah itu punya murid Rasulullah namanya sahabat. Sahabat punya murid namanya tabi'in. Tabi'in punya murid namanya tabi'un tabi'in. Sahabat, tabi'in, tabi'in, inilah yang dinamakan salafus sholih. Siapa? Salafus sholih. Ya. Mereka penjaga gawang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Pak Zeno, sekarang kalau jamaah apa artinya? Jamaah menurut arti bahasa artinya kelompok, artinya bersatu lawan dari berpecah belah. Menurut arti istilah, jamaah adalah pengikut setia Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan ulama mujtahidin yang sesudahnya. Jadi jamaah itu siapa? Pengikut Rasulullah. Siapa pengikut Rasulullah itu? Satu, sahabat. Dua, tabi'in. Tiga, tabi'in, dan ulama-ulama ahli ijtihad sesudah zaman tabi'ut tabi'in. Pertanyaan ketiga ya, kapan munculnya nama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang biasa disebut azwaja? Sesungguhnya sudah ada sejak zaman Kanjeng Nabi. Yang kedua, munculnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini untuk menandingi munculnya firqah yang sesat dan menyesatkan. Jadi seperti itu adik. Kalau begitu, Ahlus
Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berarti orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah serta para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan semua generasi yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Itulah namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa diikuti Bapak Ibu? Alhamdulillah. Berarti siapa? Siapa saja orang yang mengikuti jalan-jalan para nabi, Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama sesudahnya yang berpegang sesuai dengan prinsip-prinsip mereka, para salafus saleh, dialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, nama lain Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Ahlul Hadis. Yang kedua, Ahlul Athar. Athar itu artinya bekas. Ya, sama dengan Ahlul Hadis. Yang ketiga juga bernama Salaf. Apakah salaf yang ada sama dengan salafi yang ada di tempat kita ini? Tidak semuanya sama. 4. Bisa disebut firqah najiyah, artinya golongan yang selamat. Nama lainnya juga Thaifah Mansurah, ya, artinya golongan yang mendapat pertolongan. Itulah yang nama lain dari Azwajah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaannya, Pak Ustaz, di Indonesia ini yang termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah siapa saja? Banyak. Nahdlatul Ulama NU itu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muhammadiyah itu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Persis Persatuan Islam Bangil juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa saja yang mengikuti jalan-jalannya Rasulullah dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka inilah orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah salafi juga Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya, kalau mengikuti jalan-jalan ini. Apakah yang lain juga Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya, kalau mengikuti jalan-jalan ini. Kalau begitu, Pak Seno termasuk mana? Ya, Pak Seno termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lawannya apa? Ada Syiah, ada Khawarij, karena mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa diikutin ya? Akhirnya begitu saudara ya. Jadi kita lihat tokohnya siapa? Nah, tokoh sahabat Nabi ini banyak sekian. Abdullah bin Umar, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib dan lain-lainnya. Kemudian diteruskan oleh murid sahabat, namanya siapa? Tabi'in. Ya, Uwais Al-Qarni, Sa'id bin Al-Musayyib, Urwah bin Zubair, terakhir adalah Muhammad bin Syihab Al-Zuhri. Ya, ini adalah dulu tempat seperguruannya awalnya segenap dengan Umar bin Abdul Aziz, ulama besar dan seorang khalifah, berkuasa hanya 2 tahun lebih sedikit, tapi mampu mengubah dunia karena ilmu hadis ini muncul pertama kali atas perintah Umar bin Abdul Aziz yang memerintahkan Muhammad bin Syihab Al-Zuhri untuk mengumpulkan para gubernur dan ulama-ulama hadis untuk mulai membukukan dan menyelidiki keautentikan suatu hadis itu. Jadi kalau tidak ada mereka, kita tidak bisa belajar tentang hadis. Diteruskan oleh tokoh-tokoh tabi'ut tabi'in. Nah, yang mungkin Bapak Ibu kenal adalah Asy-Syafi'i. Ini adalah Imam Syafi'i. Ini punya guru namanya Waqi'. Nah, terus sampai Ali bin Al-Madini. Ini adalah tokoh-tokoh
tabi'in, Malik bin Anas, ya, Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah Al-Hilali, dan Abdullah bin Mubarak Al-Waqi Az-Zabi'i, yang biasanya orang Jaten yang banyak dikenal Pak Syafi'i, Imam Syafi'i maksudnya. Nah, sahabat-sahabatku yang terhormat, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita ini NU Muhammadiyah itu sama-sama Ahlus Sunnah, saudara. Jangan sampai bertengkar. Yang berbeda itu hanya masalah yang kecil-kecil, bukan yang pokok, tetapi hanya masalah yang furu'iyah. Furu'iyah itu masalah yang bersifat istihadi. Ya, istihadi itu biasa, berbeda itu adalah wajar. Yang penting kalau kamu tidak cocok, ya hormatilah. Ya, silahkan kamu begitu, biarkan saya begini. Kenapa? Karena sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Alaikum bittaqullah wasami wa ta'ah ila akhir hadis. Hendaklah kalian bertakwa pada Allah, mendengar dan taat meski kepada seorang bunda habsi. Dan sepeninggalku nanti kalian akan melihat perselisihan yang sangat dahsyat. Maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham, dan jangan sampai kalian mengikuti perkara yang dibuat-buat, karena sesungguhnya perkara yang dibuat-buat atau bid'ah itu adalah sesat. Jadi itulah pesan Kanjeng Nabi. Saudara-saudara yang terhormat, di era-era kita sekarang ini kita bisa melihat begitu banyaknya orang-orang yang berpecah belah. Makanya kita supaya berada tetap dalam naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak hanya milik Nahdlatul Ulama, tetapi juga milik Muhammadiyah, milik Persis, milik Nahdlatul Wathon, dan milik Al-Irsyad. Itu semua mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk kaum Salafin itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang berbeda hanya masalah yang bersifat furu'iyah. Ya, kalau masalah celana cingkrang dan tidak cingkrang termasuk yang berbeda. Ya, satu ulama memahami bahwa cingkrang itu hukumnya wajib, ulama lain tidak. Nah, gitu ya. Jadi apa? Biasa berbeda seperti itu. Ya, nah Pak Ustaz gimana? Kadang yo cingkrang, kadang yo ora. Kumpul sing cingkrang-cingkrang, celanamu tak ketok. Kan ya? Sedang kenapa? Ya kumpul dengan mereka sama saja, tidak ada masalah. Yang penting itu tidak sombong. Kalau kita sombong, walaupun cingkrang, ya masuk neraka. Wira cingkrang, rokok, sudah sebenarnya perlu rokok. Tidak usah, saudara. Yang cingkrang nggak apa-apa, menghemat bahan. Yang tidak cingkrang, ya nggak apa-apa. Yang penting dalam saling menghina. Ya, itu masalah kecil. Ya. Masalah jenggot, masalah kecil. Yang bisa jenggotan, alhamdulillah. Yang tidak keluar jenggotnya, apa mau protes sama Gusti Allah? Mengapa Gusti Allah kau tidak keluarkan jenggotku? Pak Senang ini berdirimu kaya orang metu memang telu. Jadi gimana saya yang pengen luas. Kalau Ustaz itu jenggotan banyak gitu yo keren. Pak Senang tidak bisa keren karena tidak keluar. Sudah dikasih Al-Firdaus pun tidak ada pengaruhnya. Jadi begitulah saudara ya, terhadap sahabat-sahabat kita yang jenggotan, alhamdulillah bisa mengikuti ciri-ciri fisiknya Kanjeng Nabi. Yang tidak bisa, tidak apa-apa sudah. Tapi yang tidak jenggotan jangan nanya yang jenggotan. Sing jenggotan wis metu yo aja nanya sing ora jenggotan. Dan begitu saudara ya. Jelas ya? Ya, saya takon, Ustaz, dalam istri saya itu kalau saya jenggotan itu tidak suka Ustaz, risih. Bagaimana Ustaz? Saya mengikuti sunnah atau mengikuti istri saya?
loro berdoa itu lah. Gitu ya. Itu masalah yang kecil, bukan masalah yang substansial. Jadi yang kecil itu yang nggak usah dibuat rame-rame. Bisa diterima? Oke, kita lanjut. Ingkar sunnah. Pernah mendengar kata ingkar sunnah? Ingkar sunnah itu apa? Nah, ini dulu rame di daerah Karanganyar dan Sukoharjo, Solo. Karena termasuk cabangnya. Ingkar sunnah itu artinya suatu nama, aliran atau paham keagamaan yang menolak atau mengingkari sunnah atau hadis untuk dijadikan sumber dan dasar syariat Islam. Itulah ingkar sunnah. Maksudnya gimana, Ustaz? Maksudnya orang ingkar sunnah itu dia hanya menerima Quran saja, tetapi tidak mau menerima al-hadis atau sunnah Rasulullah. Paham? Bisa diikuti? Itulah ingkar sunnah. Bapak Ibu yang terhormat, mohon saya, kalau seseorang itu hanya menerima Quran saja, kira-kira bisa nggak beribadah? Tidak bisa. Menerima Quran hadis saja tidak cukup untuk beribadah kita. Tidak cukup. Bapak Ibu belajar wudu dari mana? Apa hanya Quran hadis? Tidak. Dari apa? Ilmu fikih. Betul masalah. Syarat-syarat sholat satu wudu. Napa wonten syarat-syaratnya sholat tengene hadis? Wonten. Ning Quran jelas enggak ada. Syarat sahnya pernikahan, ijab qabul, apa ada dalam Quran? Tidak ada. Jadi tidak cukup hanya Al-Quran, harus dengan Al-Hadis. Kalau hanya Quran, orang itu pasti tidak sholat, dijamin resmi. Kenapa? Karena Al-Quran hanya memuat yang pokok-pokok, sedangkan jumlahnya, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknisnya ada di dalam hadis. Rinciannya ada di dalam hukum fikih. Itulah saudara. Jadi orang yang ingkar sunnah ini termasuk golongan yang sesat dan menyesatkan. Bahkan ulama-ulama dunia sudah memberikan satu fatwa, ingkar sunnah telah keluar dari Islam. Dan ini yang jadi ini. Nah, ini di tempat kita kemarin berkembang dan ada radionya, semuanya Quran. Pernah datang ke tempat saya seorang magister lulusan IAIN, dosen di UNS malahan. Alhamdulillah sekarang sudah agak bertobat kelihatannya. Agak. Bagaimana dia bilang? Pak Ustaz, ini ada ilmu saya yang baru. Ilmu baru? Ya. Jadi datang ke rumah itu jam 8 malam bertiga, membawa buku panduan sama Quran terjemah. Dia langsung, saya datang ke sini pertama mau silaturahmi, yang kedua mau mendakwai Pak Ustaz. Wah, cocok. Masih mudah-mudahan jam 8 itu sampai jam 1 malam, saudara. Dalam kurun waktu yang cukup lama, 9, 10, 11, 12, 5 jam, itu saya tidak pernah dapat kesempatan berbicara. Jadi bertiga itu berganti. Sudah? Intinya saya tanya terakhir, Anda kuliah? Ya. Lulusan terakhir? Magister, Pak. Di mana? Satu perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia ini. Wah, baik. Sampean sholat apa tidak? Kelihatannya orang kayak sampean tidak sholat. Dia bilang, tuh saya sholat, Pak. Gak percaya, kamu bohong.
Jawabnya itu seperti orang Badui. Orang Badui itu wong desa tur duduk. Jawabnya apa? Sholat itu kan sejak dulu dari mbah-mbah kita ya seperti itu Bapak Ustaz. Terus kita tanya, ini sama SD Al-Hadi saja menang SD Al-Hadi. Hebat. Anda lulus magister, ya Pak, bohong, palsu ijazah. Sisa Pak Seno ngeplak ke wong ora tanggung-tanggung. Lah sing di rumah kok 5 jam ora entuk omong. Ya. Lalu bisa Mas? Ya. Apakah tesismu itu mencantumkan referensi atau tidak? Lu mencantumkan Pak. Kenapa kamu mencantumkan hanya untuk tesismu? Mestinya kamu menjawab, ini menurut bapak saya. Lagi bingung. Nggak perlu referensi itu, nggak penting. Kenapa? Cukup bapak saya dulu juga pernah seperti ini. Kira-kira lulus atau tidak? Ya tidak. Mau terus mungkin buat dong nih. Berjaya orang oplak. Saya bilang, jadi apa? Kamu kalau mengatakan seorang sekelas magister, master yang namanya jago, yang sudah punya berpikir yang metodis, kerangka berpikir metodologis, kok seperti ini? Kamu harusnya tidak jadi dosen di UNS, memalukan UNS. Saya tidak terima sebagai alumninya. Nanti saya telepon rektormu, kamu harus dipecat dari UNS. Karena bahaya merusak Islam dari dalam. Kalau yang nesu jak gelap ya bos yang menang sopong. Sudah? Nah bilang, bawa pulang, jangan disebarkan. Disebarkan berhadapan dengan saya. Dan ketahuilah, kamu sesungguhnya menjadi ingkar sunnah. Dan kamu batal syahadatnya kalau kamu tidak taubat dan nasuha. Mati, kamu tidak berbeda dengan makhluk yang tidak beragama. Silahkan pulang, sudah malam. Kalau kita ini musir tamu, bapak masih belentar. Cik ngeyel, kalau jipuk kita kuning tak kon moco, blas orang muni blas, muni mau alhamdulillah toh. Anda baru berbekal Quran terjemah, belum punya otoritas untuk menyampaikan atas nama Islam. Mari belajar lagi. Kamu masih muda. Ini jalan kesesatan dan ini jalan kebenaran. Itulah wajah-wajah ingkarus sunnah. Jelas ya? Kapan munculnya? Kok sudah jam 7 kurang 7 menit? Munculnya sejak penghujung abad kedua Hijriah, yaitu masa awal dinasti Abbasiyah. Imam Syafi'i membagi ingkar sunnah itu menjadi 3. Pertama adalah golongan yang menolak seluruh sunnah Nabi. Jadi pokoknya nggak terima hadis semuanya. Yang kedua ini hanya menerima sunnah yang memiliki kesamaan dengan Al-Quran. Yang ketiga hanya menerima hadis yang berderajat mutawatir. Itu adalah golongan Mu'tazilah. Siapa yang punya ide pendiri ingkar sunnah ini adalah seorang Profesor Dr. Gosier, orientalis Yahudi yang lahir di Hongaria, keturunan Yahudi. Jadi ingkar sunnah itu produknya orang Yahudi. Kalau Yahudi kok bicara Islam, tujuannya kira-kira apa?
merusak Islam. Untuk menunjukkan otoritasnya, profesor ini pernah kuliah di Al-Azhar, Kairo, guna memperdalam Islam dan mengarang 200 judul buku. Saudara, dalam rangka masuk neraka saja seperti ini hebatnya. Nah, ini pokok-pokok pahamnya ingkar sunnah. Pertama, tidak percaya semua hadis Nabi. Jadi nanti kalau panjenengan ketemu orang yang kita cukup Quran, Quran sudah sempurna, kita nggak perlu yang lain-lainnya, hadis tidak perlu. Itu ciri yang pertama. Oke? Dakwai atau hidayah. Dua, dasar hukum Islam hanya Al-Quran saja. Syahadatnya beda dengan syahadat jamaah al-hadi. Kalau jamaah al-hadi, syahadatnya bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dia syahadatnya ishadu bi anna muslimun. Ketahuilah, saksikanlah bahwa saya seorang muslim. Itu tak. Sholatnya bermacam-macam cara. Ada yang 2 rakaat, ada yang sebanyak-banyaknya, ada hanya sholat isya, tahajud dan subuh saja, dan ada yang sholat saat eling saja. Jadi tidak bohongnya orang berkol. Oke, paham ya? Jadi begitu sholatnya macam-macam. 5, puasa hanya untuk mereka yang melihat bulan saja. Jadi yang tidak menyaksikan bulan itu tidak berpuasa. Enak bang? Melu wae ya. Tidak ada kewajiban zakat, yang wajib hanya sedekah saja. Yang itu tidak ada dalam Quran, yang ada sedekah. Jadi wajib sedekah saja. Begitulah. Nah, yang ke-7, haji boleh dilakukan selama 4 bulan haram, yaitu Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Zulhijjah. Jadi haji itu pokoknya pas bulan Muharram itu dia berangkat boleh. Rajab berangkat ya boleh. Dzulqa'dah berangkat ya boleh. Jadi mereka seperti itu keyakinannya. Bahkan yang nomor 8, wah ini yang horor. Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan ajaran Al-Quran. Yang berhak adalah dia. Contoh, semua pengajar ingkar sunnah adalah Rasul yang diutus oleh Allah. Wah, jadi ketua-ketua cabangnya itu, ustaz-ustaznya itu sama dengan Rasul. Rasul Paimin, Rasul siapa, ya, sudah. Yang dia jadi ustaz-ustaznya ingkar sunnah itu adalah sejajar dengan Rasul. 10, tidak ada sholat jenazah. Jadi kalau Bapak Ibu kanan kirinya kok ada orang mati kemudian tidak disolatkan jenazah, dia bagian dari ciri orang ingkar sunnah karena menganggap tidak ada di dalam Al-Quran. Terakhir, tidak mau adzan dan iqamah. Berarti tidak pernah ada sholat jamaah. Kenapa? Karena adzan dan iqamah tidak ada di dalam Al-Quran. Begitu kata mereka. Sekian
kita sambung bulan yang akan datang. Bapak Ibu yang berbahagia, itulah tadi golongan Ikarus Sunnah. Nah, bulan depan insyaallah kita lanjut tentang Ahmadiyah. Apa itu Ahmadiyah? Bagaimana berdirinya? Lalu apa akidahnya? Di mana letak penyimpangannya? Lalu bagaimana kita mensikapinya? Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi